Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik, tentunya kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap hari ya teman-teman. Selamat datang pada video pembelajaran mata pelajaran Desain Pemodelan Bangunan atau DPB. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara menggambar tenda rumah tinggal satu lantai menggunakan software AutoCAD secara bertahap. Setelah mengikuti video kali ini, diharapkan kalian semuanya mampu membuat gambar tenda sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, serta kalian bisa menggunakan perintah-perintah dasar software AutoCAD dengan benar. Sebelum memulai kita menggambar ya teman-teman, pastikan untuk software AutoCAD kalian sudah terbuka seperti halnya yang sudah saya tampilkan ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita menggambar, sebelum kita mulai, pastikan dulu yang pertama kalian harus sudah bisa membuka tampilan baru di AutoCAD ya teman-teman. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita akan lanjut ya teman-teman. Sebelum menggambar, kita harus menentukan satuan dan unit gambar dulu teman-teman. Nah, caranya bagaimana? Kita klik UN, Enter. Kemudian kita di bagian tipe kita ganti dengan desimal, kemudian di bagian satuan atau unit ini kita ganti yang milimeter ya teman-teman. Nah untuk precision-nya kita menggunakan 0,000 ya teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita menggunakan satuan atau unit milimeter. Nah kalau ketiganya sudah diganti kita klik OK. Nah untuk satuan dan unit sudah diganti atau sudah kita buat, kemudian kita harus menentukan dimension ukuran ya teman-teman, dimension tag juga. Nah untuk caranya kita klik D, Enter. Kemudian kita pilih ISO 25 ini ya teman-teman. Nah dari ini kita klik modify. Kemudian untuk bagian teks ini teman-teman, bagian atas kita klik tag, kita pilih tag height ini diganti menjadi 140. Mengapa demikian? Supaya nanti tag kalian pada ukuran atau dimensi ukuran tena, kalian untuk teksnya bisa terbaca dan terlihat dengan jelas. Kalau sudah diganti, kita bisa klik OK. Nah, kita klik close. Nah, untuk satuan, unit, sama dimension sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat layer ya teman-teman. Nah, kita membuat layer harus ditentukan atau disesuaikan sesuai dengan perintah lembar kerja yang kalian terima ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat dena, tentunya kita harus membuat layer dulu. Nah, fungsinya layer ini supaya kita bisa tahu dan gambar mana saja atau garis mana saja yang menentukan gambar sebuah bangunan ya teman-teman. Nah, kemudian kita buat layernya dulu, kita klik layer properties. Nah, sampai tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita akan tambahkan layer ya teman-teman. Nah, untuk layernya kita sesuaikan dengan ketentuan yang berada di lembar kerja ya teman-teman. Yang pertama kita membuat as. Ketika namanya sudah selesai, kita menentukan warna ya teman-teman. Nah untuk warna ini kalian sesuaikan dengan diri kalian sendiri. Ini opsional ya teman-teman. Warna bisa sesuaikan sendiri. Setelah itu kita akan membuat layer lagi teman-teman. Nah setelah as kita akan membuat kolom ya teman-teman. Nah kemudian untuk colornya kalian sesuaikan. Kita klik OK. Nah untuk menambahkan layer selanjutnya kita bisa klik gambar atau lembar 3 ini ya teman-teman yang ada bintangnya, kita klik, otomatis akan menambahkan layar dengan sendirinya. Setelah membuat kolom, kita akan membuat dinding. Nah untuk warnanya kalian sesuaikan sesuka hati ya teman-teman. Oke, kita klik OK hingga kita tambah lagi membuat kusen. Oke, kemudian kita ubah warnanya. Kita klik OK, kemudian kita menambah lagi untuk layar dimensi ukuran teman-teman ya. Nah, kita klik warnanya, kita pilih ini, kemudian kita tambah layar lagi teman-teman untuk grid ya teman-teman. Untuk grid ini digunakan untuk penanda bahwasanya penempatan kolom di sebuah bangunan teman-teman. Nah, kita klik OK warnanya, kemudian kita tambah lagi untuk nama keterangan ruangan ya teman-teman. Nah, nama keterangan ruangan di setiap ruangan tentunya pasti ada ya teman-teman. Nah, kita klik Oke, kemudian yang terakhir yaitu arsiran teman-teman. Nah, arsiran ini kita buat satu saja yang digunakan untuk arsiran dinding sama arsiran kolom serta arsiran pada kusen nanti ya teman-teman. Oke, kita klik. Oke, nah pastikan semuanya sudah tersimpan ya teman-teman untuk layernya. Kalau sudah, kita klik bagian lembar 3 yang ada tanda centangnya. Kita klik, kemudian kita klik X atau close. Nah, kalian bisa melihat arsiran yang kalian sudah buat itu di sini ya teman-teman. Nah, di sini sudah kalian buat seperti ini. Ini tandanya kalau ada lampunya menyala, ini berarti untuk asnya kalian bisa gunakan. Seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita klik. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat garis dena ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat garis dena, perlu diketahui terlebih dahulu, nanti kita akan membuat dena rumah tinggal satu lantai dengan ukuran 6 meter kali 7 meter ya teman-teman, dengan ketentuan ruangan yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, 1 dapur, beserta teras. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung membuat bentuk denanya teman-teman. Yang pertama kita ambil layarnya dulu, kita menggunakan garis as ya teman-teman. Nah, kita menggunakan layar as, kemudian kita membuat garisnya, kita menggunakan perintah line atau L enter, kita klik garisnya, kemudian kita tentukan untuk lebar yang paling depan yaitu 6 meter ya teman-teman. Perlu diketahui juga tadi kalian sudah menentukan
ukurannya menggunakan milimeter. Jadi pada saat kalian menggambar pada software AutoCAD ini, kalian harus ingat kalau kalian menggunakan satuan milimeter. Kemudian untuk panjangnya yaitu 7 meter, untuk lebar bagian belakang sama 6 meter, kemudian untuk panjangnya juga sama ya teman-teman, 7 meter. Nah kalau sudah jadi, ini kita tentukan untuk penempatan ruangan ya teman-teman. Kita offset sebesar enter sebesar 50 cm, digunakan untuk batas ya teman-teman. Setelah itu kita klik bagian garis yang kita offset tadi, kita gunakan sebagai kamar tidur yang pertama dengan ukuran panjangnya 2 meter setengah ya teman-teman, atau 2,5 meter ya teman-teman. Kita offset, kemudian kita klik lagi, kita offset lagi, kita gunakan sebagai kamar mandi ya teman-teman dengan panjangnya 1,5 meter ya teman-teman. Oke, kita klik. Kemudian untuk bagian yang belakang ini kita gunakan sebagai kamar tidur yang kedua. Kemudian kita tentukan di bagian sisi kanan sini sebagai ruang tamu, kekal dan dapur ya teman-teman. Oke, kita offset dari sini ya teman-teman, selebar 3 meter ya teman-teman. Oke, kita offset, kita klik. Nah, kemudian kita sudah bisa menentukan. Di sini kita buat sebagai kamar tidur yang pertama, di sini sebagai kamar mandi, sini sebagai kamar tidur kedua, di sini dapur, kemudian di sini nanti ada ruang tamu dan teras bagian depan sini ya teman-teman. Nah dari gambar ini pastinya kalian masih bingung. Oke lanjut, kita menentukan dari kamar mandi dulu ya teman-teman. Nah dari kamar mandi kita offset lebarnya terlebih dahulu selebar 2 meter ya teman-teman. Setelah kita offset, kita klik trim ya teman-teman. Nah kita hapus garis yang tidak perlu kita buat ya teman-teman. Kita klik ke R, kita klik garis yang tidak perlu kita buat, kemudian kita hapus. Ini ya teman-teman. Nah untuk kamar mandinya sudah jadi ya teman-teman. Nah sekarang dari sini kita ada penempatan untuk dapur. Nah dari dapur ke depan di sini ada ruang tamu ya teman-teman. Nah untuk ruang tamunya itu panjangnya ada 3 meter ya teman-teman. Jadi dari garis pembatas dari dapur kita offset sebesar atau sepanjang 3 meter ya teman-teman ke depan. Nah seperti ini. Nah kita trim lagi teman-teman supaya kita tidak bingung untuk penempatannya. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah untuk yang bagian depan ini kita gunakan sebagai teras. Ini ya teman-teman, untuk garisnya bisa dihapus. Ini ya teman-teman. Nah untuk denah dasarnya itu seperti ini ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya yaitu kita menggunakan kolom terlebih dahulu ya teman-teman, supaya kita lebih mudah untuk penempatan dinding beserta kusennya nanti ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita membuat kolom ya teman-teman. Tentunya kita harus mengubah layernya dulu menjadi kolom ini ya teman-teman. Nah untuk ukuran kolomnya sendiri yaitu 15 cm dari 15 cm ya teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah rectangle atau REC enter. Kita klik ukurannya yaitu 15 cm, 15 cm, kita klik enter. Nah kecil ya teman-teman. Nah kemudian kita hatch ya teman-teman, kita klik enter. Nah untuk hatch-nya kita menggunakan solid ini ya teman-teman. Solid ini digunakan sebagai warna yang penuh gitu. Baru kita klik dalamnya ini ya teman-teman, dan kita klik insert. Nah kita blok teman-teman supaya kita gabungkan, supaya nanti waktu kita memindahkan tidak berpecah ya untuk gambarnya. Kita klik D enter. Nah ini sudah gabung ya teman-teman. Nah dari gambarnya ini bisa kita pindahkan atau ditempatkan di setiap ujung atau di setiap pojok yang akan dibuat kolom ya teman-teman, dengan cara kita klik kolomnya, kita klik copy dengan klik CT ya teman-teman, kemudian kita cari garis paling tengah, kemudian kita sesuaikan dengan ukurannya ya teman-teman, kita sesuaikan dengan penempatan kolomnya seperti ini ya teman-teman, hingga semuanya dipasang dengan benar. Seperti ini ya teman-teman. Nah bisa diperhatikan seperti ini ya teman-teman, ini sebagai penempatan kolom. Nah untuk pintu masuknya ke kamar mandi jangan lupa ya teman-teman, ini ditrim ya untuk garisnya. Nah ini ditrim teman-teman. Nah oke, selanjutnya kita akan membuat, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat kusen ya teman-teman. Kita akan membuat 2 kusen, yaitu kusen jendela sama kusen pintu. Nah untuk kusen jendelanya sendiri kita membuat 1 jenis, sedangkan untuk kusen pintu kita membuat 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama kita gunakan untuk di pintu utama, kemudian yang kedua kita gunakan dalam kamar mandi. Nah jangan lupa untuk layernya pada saat kita membuat kusen jangan lupa dirubah menjadi kusen. Nah selanjutnya kita akan membuat kusen dari jendela dulu ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama yaitu kita klik line and enter. Untuk tebalnya 150 mm ya teman-teman, atau 15 cm. Kemudian untuk lebarnya 60 mm atau 6 cm ya teman-teman. Kemudian hingga membentuk rectangle seperti ini. Nah kemudian di offset ke dalam untuk penentuan ini ya teman-teman, penempatan dari
9-nya ya teman-teman. Nah kemudian kita trim yang tidak perlu kita gunakan di ini. Nah kemudian kita tentukan atau kita gambar untuk lebarnya ya teman-teman. Lebarnya 9, kita klik enter dengan lebar 60 cm ya teman-teman. Nah kita enter, kemudian kita copy paste dari kusen 1 yang telah kita buat ini supaya kita tidak membuat lagi. Nah kita mirror saja ya teman-teman supaya mempermudah. Kemudian kita cari garis tengahnya, di ini kita klik no. Nah kemudian kita buat rectangle. Nah ini digunakan untuk 9-nya ya teman-teman. Nah ini sudah jadi ya teman-teman untuk kusen 9-nya. Nah ini tinggal kita mirror, kita hadapkan ke depan supaya mempermudah saat pemasangan pada dena. Nah seperti ini ya untuk kusen 9-nya. Nah selanjutnya kita akan membuat kusen pintu yang pertama yang digunakan pada pintu utama ya teman-teman. Caranya hampir sama seperti membuat kusen jendela. Tebalnya sama 15 cm atau 150 mm sama ya teman-teman. Ini kemudian di offset sama ya teman-teman, kita trim yang tidak perlu ini ya teman-teman. Nah kita tentukan dulu langkah selanjutnya lebarnya, yaitu untuk pintu utama ada 80 cm. Kita klik enter, kemudian kita copy paste untuk kusen yang pertama supaya tidak membuat 2 kali dengan cara di mirror ya teman-teman. Caranya seperti tadi, kita klik dari tengah, kita klik no. Nah kemudian selanjutnya kita akan membuat pintunya ya teman-teman. Nah untuk pintunya ini tentunya lebarnya disesuaikan ya teman-teman dengan lebar pintunya teman-teman. Nah lebarnya disesuaikan juga di ini. Nah sudah jadi ya teman-teman. Nah sekarang kita membuat arahan supaya pintunya ini mengarah untuk dibuka sini ya teman-teman, dengan kita bantuan circle atau lingkaran. Kita klik bagian tengah sini ya teman-teman, kita tarik hingga ketemu ujung sini ya teman-teman. Nah sini kita membuat garis bantu dulu dengan line antara antar supaya nanti untuk lingkarannya bisa di trim ya teman-teman. Kemudian tinggal kita trim saja, kita trim semuanya yang tidak diperlukan termasuk ini ya teman-teman yang kecil ini. Nah ini juga garis pintunya dihapus. Nah untuk yang garis ini menandakan bahwasanya ini pintunya dapat dibuka ya teman-teman. Kita arsir garisnya menggunakan ini ya teman-teman, di layer ya. Oke, nah ini ya sudah jadi ya teman-teman untuk kusen pintu yang utama ya teman-teman. Nah sekarang kita membuat kusen pintu yang kedua. Caranya sama ya teman-teman, kita tinggal copy paste dari kusen yang pertama ini teman-teman. Kita copy paste, ACP, enter, kemudian kita buat di sebelahnya sini teman-teman. Nah kemudian yang membedakan itu untuk kusen yang kedua ini, untuk kamar mandi, untuk lebarnya pintunya itu berbeda ya teman-teman. Kita menggunakan lebar 70 cm. Nah kemudian caranya sama seperti tadi, kita mirror, kita cari garis tengahnya, ini kita klik no, kemudian kita membuat garis untuk pintunya ya teman-teman. Untuk pintunya disesuaikan dengan lebar pintunya ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya kita membuat circle untuk bagian pembukaannya pintunya teman-teman. Kita buat garis bantu terlebih dahulu supaya bisa di trim ya teman-teman. Oke, kita trim. Nah termasuk yang ini ya teman-teman. Nah termasuk yang garis bantu ini kita hapus. Kemudian yang bagian ini garis bantunya kita ganti layarnya menjadi garis putus-putus ya teman-teman. Nah sudah jadi ya teman-teman. Nah selanjutnya kita tepatkan untuk kusennya terlebih dahulu teman-teman. Nah perlu diketahui ya teman-teman, apabila untuk pintu kamar mandi itu untuk garisnya ini berada di dalam kusen ya teman-teman, itu menandakan bahwasanya untuk garisnya itu kita masuk ke dalam ya teman-teman, seperti ini. Nah ini ya teman-teman. Nah langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat dinding ya teman-teman, untuk kita gunakan pada denah kita nanti. Nah caranya untuk layarnya jangan lupa kita rubah menjadi dinding terlebih dahulu. Kemudian kita membuat rectangle dengan ukuran panjangnya kita asumsikan 1 meter ya teman-teman, dan dikali tebalnya 150. Ini kemudian kita offset 15 ke dalam. Kemudian untuk yang bagian garis paling dalam diluruskan atau jadikan satu oleh garis yang paling luar ya teman-teman. Ujung kanan sama kiri disesuaikan.
ini, kemudian kita arsir bagian tengahnya dinding ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk layarnya diganti arsiran ya teman-teman. Ini kemudian kita arsir menggunakan H atau H enter. Kemudian kita klik ANSI32 untuk keterangan atau ukurannya menggunakan 5 ya teman-teman, supaya lebih jelas dan terlihat lebih mudah dan terlihat dengan jelas dan tidak terlalu berkegilan teman-teman. Oke, kalau sudah kita klik, kemudian kita akan menggunakan dinding tarik teman-teman supaya mempermudah kalian untuk menempatkan dinding nanti. Nah, kita blok, kemudian kita ini ya teman-teman, kita klik blok ini, bagian ini, kemudian kita memberi nama dinding ya teman-teman. Nah, untuk nama ini terserah kalian ya teman-teman. Nah, kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul di tampilan seperti ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita klik parameter linear, kemudian kita cari ujungnya di sini, ke sini ya teman-teman. Nah, kemudian ditarik ke atas. Nah, kemudian kita ganti pindah ke action ya teman-teman. Kita klik stretch, kita klik ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita blok semuanya yang akan dibuat dinding tarik. Nah, kemudian kita blok dinding yang mau kita buat dinding tarik. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk yang dinding tarik sebelah sisi sini ya teman-teman. Kita ulang lagi dari parameter linear ya teman-teman. Kemudian action, di switch, langsung switch ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita blok sampai ketemu titik biru-biru. Kita ulang teman-teman, kita switch terlebih dahulu, kemudian kita blok hingga titik biru-biru ini keluar ya teman-teman. Kemudian kita klik dindingnya, kita enter. Nah, kemudian kita close editor. Nah, kita save. Nah, kemudian baru kita bisa untuk mencobanya ya teman-teman. Untuk menarik di sini ada tanda panah seperti ini teman-teman. Nah, ini berarti berhasil ya teman-teman untuk dindingnya. Kita bisa menyesuaikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menempatkan dinding teman-teman. Nah, dari dinding ini bisa kita copy paste ya teman-teman. Kita blok, kita copy paste, kita tempatkan di denah kita ya teman-teman. Kita cari denah ini, garis tengahnya bentuk segitiga, kemudian kita pindah. Kita sesuaikan dulu ya teman-teman, walaupun nanti ada di bagian ruangan yang menentukan terkait kusen atau penempatan kusen pintu sama jendela, nanti kita akan rubah terlebih dahulu ya teman-teman. Yang penting kita pasang dulu untuk dindingnya, kita pasang dulu untuk yang sejajar ya teman-teman, supaya mempermudah untuk menariknya nanti. Oke, kita pasang terlebih dahulu. Kita pasang yang horizontal semuanya dulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, perlu kita tarik ya teman-teman. Nah, kita tarik ini, nah, kemudian kita tarik lagi. Kita tarik semuanya ya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini terlalu panjang, bisa kita ini ya teman-teman, kita kurangin dindingnya ini juga, kita kurangin untuk panjangnya ini ya teman-teman. Nah, perlu diketahui ini adalah nanti itu untuk akses jalan, untuk garis stripnya mungkin bisa dihapus ya teman-teman, itu saja seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membuat atau memasang dinding untuk yang dinding vertikal. Kita copy paste dulu, kita taruh sini ya teman-teman, kita rotate teman-teman, kita rotate menjadi vertikal ini, ulang, RO, enter, dan kita rotate. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita tinggal copy paste sini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Nah, tinggal ditarik ya teman-teman. Kita lurusin, ditarik. Nah, ini terlalu berlebihan ya teman-teman, dindingnya bisa dikurangin untuk panjangnya. Ini tinggal diluruskan. Nah, yang untuk bagian ini mungkin bisa di ini ya teman-teman, tidak usah diluruskan untuk dindingnya karena nanti akan
dipasang atau ditentukan untuk penempatan kusen pintu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya teman-teman, tidak perlu. Kemudian ini bagian kamar mandi juga tidak perlu, nantinya akan ditempatkan oleh kusen pintu ya teman-teman. Oke, sekarang kita penempatan. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita menentukan atau meletakkan ya teman-teman kusen ya. Untuk kusen pintu sama kusen jendela ya teman-teman, kita letakkan dulu untuk kusen pintunya. Untuk pintu utama kita copy, kemudian kita letakkan sesuai dengan peletakannya teman-teman, kita letakkan di sini. Nah, kemudian untuk pintu kamar tidur di sini ya teman-teman, kita letakkan di sini, jenisnya sama, kita copy paste dari sini aja ya teman-teman. Nah, kita taruh sini, kemudian kita mirror ya teman-teman, kita mirror ini, kemudian kita rotate teman-teman supaya berpindah ini. Nah, sudah, kalau sudah tinggal kita pindah aja dengan move ini, kemudian kita letakkan di sini teman-teman, kita letakkan, kita sesuaikan seperti ini. Nah, kemudian untuk pintu selanjutnya yaitu untuk pintu kamar tidur yang kedua teman-teman. Nah, untuk pintu kamar tidur ini kita menggunakan pintu di sebelah sini aja ya teman-teman, di sebelah sini aja ya teman-teman. Nah, untuk dindingnya kita kurangin dulu untuk lebarnya teman-teman, kita kurangin, kita gunakan untuk pintu ya teman-teman. Oke, kita ambil dari sini ya teman-teman, ambil dari pintu utama, pintu kamar tidur karena jenisnya sama, kita copy paste, kemudian kita taruh sini ya teman-teman, kemudian kita mirror teman-teman, kita mirror, kita klik yes. Nah, ini diklik yes, kemudian kita pindah ya teman-teman dengan klik move, kita letakkan sesuai ujung kolom ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk dindingnya kita tarik sampai dengan kusen. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasang untuk kusen kamar mandi yang ini ya teman-teman. Kita copy dulu, kita gabung dulu ya teman-teman supaya tidak apa, tidak terpecah belah. Untuk garisnya kita copy, kemudian kita taruh sini ya teman-teman. Nah, nanti kita mirror terlebih dahulu. Kalau kita rotate susah teman-teman, kita rotate ini. Nah, tinggal kita pindah ya teman-teman, kita pindah, kita sesuaikan dengan peletakan di kamar mandi. Nah, ini kan masih belum ada dindingnya nih teman-teman. Nah, kita bisa menambah dari dindingnya aja ya teman-teman. Kita berikutnya kita pindah dulu, gunakan move, kita move dulu ya teman-teman, kita sesuaikan dengan kebutuhan ruangannya, kita kurangin dulu hingga kusen. Nah, seperti ya teman-teman. Nah, untuk kusen pintu sudah semuanya ya, untuk pintu utama, kamar tidur 1, kamar mandi, kemudian kamar tidur 2. Nah, selanjutnya kita akan memasang ya teman-teman, menempatkan kusen jendela. Nah, kusen jendela karena kita menggunakan satu jenis, kita buat dulu nih, sudah di copy teman-teman, kita copy. Nah, kita letakkan di sini ya teman-teman, kita letakkan di bagian ruang tamu terlebih dahulu. Nah, karena di sini masih ada dindingnya, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Untuk dindingnya kita kurangin dulu untuk panjangnya, sekurang ya teman-teman, kita kurangin dulu, dan kita move M enter, sesuaikan di sini. Nah, untuk dindingnya kita sesuaikan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk kusen jendela selanjutnya kita letakkan di kamar tidur yang pertama ya teman-teman. Nah, berhubung ini ada dindingnya, kita hapus dulu untuk dindingnya, kemudian kita letakkan kusennya terlebih dahulu teman-teman. Kita copy, CP enter, kemudian kita letakkan di sini terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita menggunakan garis bantu teman-teman supaya kita mudah untuk peletakannya. Nah, untuk peletakannya kita sesuaikan, kita move ujung ketemu ujungnya teman-teman, letakkan di sini. Sama seperti teman-teman, kita menggunakan 2, copy. Nah, ini teman-teman, jaraknya sesuaikan saja ya. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya
Sudah kita hapus, kemudian kita letakkan untuk dindingnya. Nah, untuk dinding kita cari yang lebih kecil aja teman-teman. Kita copy, kita sesuaikan di sini. Kemudian kita sesuaikan untuk panjangnya teman-teman. Nah, dari sini bisa kita copy lagi untuk letakkan dinding di tengah sini ya teman-teman. Kemudian ditaruh di sini. Nah, di sini bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Kita sesuaikan. Dan di sini juga disesuaikan ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini untuk peletakan desain pintu sama jendela sudah selesai ya teman-teman. Nah, buat mempermudah supaya tidak ada garis di dalamnya dinding, kita akan matikan layarnya saja ya teman-teman, karena layar hanya membantu saat kita membuat garis dasarnya di Dena. Oke, kita ke layar, kemudian untuk bagian lampunya ini bisa kita nonaktifkan ya teman-teman. Kita turn layar on off ya teman-teman. Kita off kan ya teman-teman. Kita klik. Nah, ini ya teman-teman, bisa kita lihat untuk dinding, jadi untuk tengahnya, garis tengah tidak ada garisnya. Nah, untuk ujungnya ini, garisnya bisa dihapus ya teman-teman. Ini yang ini juga bisa dihapus. Nah, untuk garis bantu yang di teras, kita bisa membuat garis bantu ya teman-teman. Kita membuat ini aja teman-teman, membuat garis dinding ya teman-teman. Nah, dinding ini kita gunakan untuk pembatas di luar teras kita ya teman-teman. Kita buat garis bantu saja karena tidak ada dinding yang tinggi di depan teras teman-teman. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat atau memberikan keterangan untuk setiap ruangan ya teman-teman. Oke, sebelum kita membuat keterangan, jangan lupa untuk layarnya kita ganti dulu untuk bagian keterangan ya teman-teman. Nah, kemudian kita langsung klik enter, kemudian kita klik sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tulis ruang tamu dengan elevasi 0.00 ya teman-teman, dengan menggunakan simbol plus ini 0.00. Kemudian kita select semuanya, kita ganti dengan ukuran 150 ya teman-teman. Ini kita enter, kemudian kita klik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita pindahkan, kita mau seperti ini, kita mau seperti ini. Nah, kemudian untuk tipenya, untuk tipe tulisan, kalian bisa ganti sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman. Misal kita ganti menjadi Swiss 72 CNPT ini ya teman-teman. Nah, kita ganti ini, kita klik enter. Ini. Nah, kemudian untuk penempatannya kita tempatkan untuk di setiap ruangan teman-teman dengan cara kita copy, jadi angka, kita sesuaikan di sini, kemudian kita letakkan di sini ya teman-teman. Kita klik, kemudian kita sesuaikan lagi di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini untuk dapur sama ya teman-teman, untuk namanya bisa di dapur. Kemudian untuk lokasinya tetap 0.00. Kemudian yang ini kamar tidur kedua ya teman-teman, bisa ditulis kamar tidur, lokasinya tetap ya teman-teman 0.00. Nah, kemudian di sini ada kamar mandi teman-teman. Nah, kamar mandi kita bisa menulis KM atau WC ya teman-teman. Nah, untuk elevasinya, karena untuk lantainya di kamar mandi ini ada turun sepanjang 5 cm, jaraknya 5 cm dari permukaan lantai ruang tamu, maka untuk lambang elevasinya kita menggunakan tanda minus dengan ukuran 5 cm ya teman-teman, seperti ini. Kita klik, kemudian untuk yang paling depan yaitu ada kamar tidur pertama ya teman-teman, kita tulis kamar tidur 1 dengan elevasi tetap ya teman-teman 0.00. Nah, kita sesuaikan untuk tempatnya. Nah, di depan di sini ya teman-teman, ini ada teras. Untuk teras ini elevasi lantainya dari ruang tamu ini ya teman-teman, ini turun dengan jarak 10 cm teman-teman. Kalau turun menggunakan elevasi atau tanda minus dengan nilai 10 seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah selesai untuk penamaan atau pemberian nama di setiap ruangan, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggunakan atau mengukur menggunakan dimensi ya teman-teman. Kita tentukan untuk ukurannya. Nah, sebelumnya kita bisa pindah dulu untuk gambarnya ini, kita mau supaya tidak mengganggu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ganti layar di bagian dimensi ukuran teman-teman. Nah, caranya kita klik dimensi, kemudian kita klik ini ya teman-teman, setiap ruangan kita ukur ini. Nah, kemudian kita berlakukan untuk semuanya teman-teman. Mulai dari
atas hingga bawah ya teman-teman. Nah, selanjutnya dari teras ke sini ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua bisa ditarik dari paling depan hingga paling belakang ya teman-teman. Ini dengan lebar atau panjangnya yaitu 7 meter. Setelah itu kita lanjut untuk bagian lebarnya teman-teman. Nah, untuk lebarnya kita sesuaikan dulu teman-teman, karena di sini ada kamar mandi. Untuk mengetahui kita klik sini ya teman-teman, selebar 2 meter ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini jaraknya ketemu 1 meter ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, 1 meter. Kemudian kita tarik garis, nah hingga 6 meter ya teman-teman. Nah, ini berlaku untuk sisi sini ya teman-teman. Kita lakukan dimensionnya, jangan lupa. Kita sesuaikan ya teman-teman dengan yang sisi sebelahnya. Nah, kemudian tarik garis dari paling belakang hingga depan dengan panjang 7 meter ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti yang paling belakang, yaitu dari sini ya teman-teman. Sini kita klik dulu. Kemudian yang dari sini kita klik. Kemudian, nah sudah selesai ya teman-teman untuk ini ya, untuk dimensi ya. Sekarang tinggal merapikan ya teman-teman supaya enak dilihat. Nah, ini bisa ditarik seperti ini ya teman-teman. Bisa ditarik sampai sini. Nah, ini bisa ditarik juga. Bisa disesuaikan supaya enak dilihat ya teman-teman dan tidak mengganggu saat kita membaca denahnya. Itu. Nah, ini juga bisa disesuaikan teman-teman. Nah, apabila sudah kita sesuaikan untuk dimensi ukurannya, sudah kita rapikan, maka selanjutnya yaitu kita akan menentukan garis grid teman-teman. Nah, garis grid ini digunakan untuk menentukan peletakan kolom di sebuah bangunan dan di sebuah ruangan ya teman-teman. Nah, caranya kita menggunakan garis panduan X-line ya teman-teman. Kita bisa klik Excel, enter, kemudian kita sesuaikan dengan kolomnya ya teman-teman. Kita buat yang vertikal terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada kolom ya teman-teman. Kita klik vertikal, di sini juga ada. Kita klik vertikal, kemudian di sini juga ada ya teman-teman. Kita klik vertikal, kemudian di sini juga ada, kita klik vertikal. Nah, ini tidak dulu teman-teman, kita ulang lagi. Kita klik X-line, kita klik kolomnya, klik kolomnya, kita copy dari sini saja. Ini teman-teman. Nah, caranya yaitu kita yang pertama harus mengganti layarnya menjadi grid terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini sudah diganti grid, kemudian kita membuat garis bantu teman-teman. Nah, ini untuk peletakan gridnya ya. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, kita sesuaikan, kita naikkan sedikit ya teman-teman, kita sesuaikan. Nah, kemudian caranya kita membuat garis yang sesuai dengan kolom yang sudah kita buat dengan garis bantuan X-line ini ya teman-teman. Caranya yaitu membuat garis line, kemudian membuat circle lingkaran ini ya teman-teman. Mungkin bisa lebih dibesarkan atau disesuaikan dengan ukurannya teman-teman ya. Nah, apabila kurang besar bisa dibesarkan ya teman-teman. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Nah, kalau sudah jadi satu, kita bisa menghapus X-line-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk garis yang lebih dari circle atau lingkaran bisa dihapus. Nah, kemudian kita menempatkannya ini di setiap garis X-line yang sudah kita buat tadi. Kita copy dan kita taruh. Nah, ini sudah lurus dengan penempatan kolom ya teman-teman, jadi tidak bisa dilakukan lagi. Nah, kemudian untuk garis bentuknya X-line bisa dihapus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk penempatan ini, untuk nominal atau angka supaya kita bisa membaca grid, itu untuk yang bagian depan atau horizontal itu biasanya menggunakan angka ya teman-teman. Kita beri tanda dulu
dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini menggunakan satu dulu per satu grid gitu ya teman-teman. Ini dipindahkan ke sini. Ini ya teman-teman, ada di ini, nanti di copy, diletakkan di setiap grid ya teman-teman. Nah, ini setelah satu kita urutkan teman-teman menjadi 2, kemudian 3, kemudian 4, yang terakhir yaitu 5 ya teman-teman. Nah, kalau sudah begini, tandanya sudah selesai untuk grid yang bagian horizontal. Nah, biasanya kalau grid itu menggunakan garis titik-titik ya teman-teman, atau garis putus-putus. Kita ganti di layar preset ini ya teman-teman, kalau sudah klik enter. Nah, ini untuk yang bagian horizontal ya teman-teman. Nah, sekarang kita ganti yang vertikal ya teman-teman. Caranya sama ya. Kita sesuaikan dengan bantuan garis X-line tiap kolomnya. Ini kemudian kita sesuaikan. Nah, selanjutnya yaitu kita membuat garis bantu teman-teman. Di sini membuat garis bantu. Nah, ini teman-teman. Nah, kita tinggal copy paste aja yang sudah berada di bagian horizontal ini. Kita copy paste. Kita taruh sini ya teman-teman. Terus ini kita rotate. Kita rotate seperti ini. Nah, untuk angkanya kita rubah atau kita buat lagi teman-teman menjadi vertikal. Kita copy paste dari sini. Kalau untuk yang vertikal ini biasanya menggunakan ini ya teman-teman, huruf ya teman-teman. Jadi kita menggunakan mulai dari huruf A ya teman-teman. Nah, ini kita pindah, kita taruh sini ya teman-teman, kita taruh sini. Nah, untuk garis bantunya bisa dihapus ya teman-teman. Nah, bisa dihapus. Nah, kita sesuaikan teman-teman. Untuk garis bantunya, untuk garis bantunya jangan dihapus sebelum ini ya teman-teman, sebelum garis gridnya di copy paste terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk ini jangan lupa disesuaikan dulu. Nah, ini kita lanjut menjadi B, kemudian kita lanjut menjadi C, kita lanjut menjadi D ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, baru kalau sudah di copy paste semuanya, bisa dihapus untuk garis bantunya atau extra-nya. Nah, ini sudah tergambar semuanya ya teman-teman. Ini tinggal kalian Ctrl C supaya gambarnya bisa tersimpan dengan baik ya teman-teman, dan tentunya tidak ada yang ketinggalan untuk gambarnya ya teman-teman. Oke, bisa dicek terlebih dahulu, mungkin dari teman-teman ada yang kurang atau yang ini ya teman-teman, yang kurang ataupun yang belum terakhir atau dan yang lainnya. Nah, kalian bisa proses terlebih dahulu. Nah, berhubung ini sudah semuanya teman-teman. Nah, demikian tutorial dari pembuatan tenda rumah tinggal satu lantai menggunakan software AutoCAD pada hari ini. Oke, dengan mengikuti langkah-langkah pada video kali ini, kalian telah mempelajari penggunaan beberapa perintah dasar dari software AutoCAD teman-teman, seperti garis line, offset, trim, rectangle, kemudian mtext, dimension, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, tentunya untuk menghasilkan gambar denah yang rapi dan sesuai dengan ukuran teman-teman. Nah, teruslah berlatih agar kemampuan menggambar kalian menggunakan software AutoCAD semakin meningkat. Terima kasih telah menyimak video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.